Kan satu kontemplasi pribadi yang tadi Ibu bilang, satu meditasi pribadi mengekspresikan sesuatu yang lahir dari perenungan dalam diri sendiri, dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa. Tadi ya, prosa itu karangan seperti kita buat cerpen begitu. Nah, atau cerita-cerita yang karena kita duduk di sini lalu kita membayangkan ikan porobibi dengan ikan apa ya? Lumba-lumba. Ya, Ikan hiu. Ya, ikan porobibi dan ikan puri, ya, Ikan dan lumba-lumba. ikan lumba-lumba misalnya, dan ikan ekor kuning misalnya, mereka bercakap-cakap di laut. Lalu lahirlah yang namanya fabel. Cerita-cerita yang itu. Binatang bisa bicara itu. Bicara, ya. Nah, itu lahir dari kontemplasi seperti ini. Orang duduk di pinggir pantai, lalu dong bilang hikayat kepiting dan apa itu? Bia itu. Iya. Bia itu udah bahasa Indonesia apa namanya? Kerang. Hikayat kepiting dan kerang. Di Waropen tuh ada cerita hikayat kepiting dan kerang. Apa namanya? Kerang ini kan dia suka di dalam pecek toh. Receh. Dia tinggal di dalam pecek. Itu rumahnya begitu. Lalu kepiting ini kan suka datang ganggu-ganggu dia toh. Satu kali begini entah binatang apa, Ibu lupa ya, karena itu cerita orang-orang di sana jadi Ibu sudah lupa. Kepiting ini terancam. Nah, kepiting ini yang selalu ganggu-ganggu kerang, tapi karena kerang ini baik, langsung dia bilang harus datang sembunyi di sapu rumah. Lalu mulai dari situ kerang dan kepiting itu bersahabat. Jadi kalau orang Waropen terlalu makan bia, banyak dong cabut-cabut bia tuh. Kalau dong salah cabut nanti dong cabut ini kepiting bisa gigit orang. Bisa, karena kepiting dia dengan dia punya cengkang, dia akan melindungi kerang karena dong dua sobat, karena dulu kerang pernah bantu dia. Jadi apa ya, cerita-cerita itu cerita-cerita fabel, cerita-cerita yang orang buat dalam imajinasinya, seolah-olah kerang dan kepiting itu bisa bicara ya, padahal tidak mungkin seperti itu. Tapi itulah sebuah ekspresi yang tadi dari kontemplasi mereka menghayati ciptaan Allah, alam semesta ini. Nah, kamu juga akan buat hal seperti itu. Atau juga puisi ya. Yang tadi semua ada yang mulai buat puisi, deru ombak ya. Apalagi kerikil dan ya terserah kamu ya. Lihat apa yang kamu lihat di sini dan terjemahkan itu di dalam suatu bahasa yang indah toh. Tutur kata yang indah, yang puitis ya. Jangan kita hanya mengagumi ciptaan Tuhan itu yang bagaikan bidadari yang turun dari surga, dan apa kalau laki-laki biasa bilang apa? Pangeran berkuda Dua. Ya, jangan cuma kita mengagumi orang itu lalu kita buat dalam puisi. Tapi coba mengagumi alam semesta ini, keindahan alam ini, lalu tuangkan itu juga dalam puisi sebagai ekspresi kontemplasi, ekspresi perenungan kita yang paling dalam tentang kemahakuasaan Allah. Nah, itu yang nanti kamu akan buat. Atau yang suka buat lagu, yang suka musik ya, yang punya kemampuan main gitar, kamu bisa ciptakan satu lagu dari sini. Satu syair lahir dari kontemplasi kita, perenungan kita di tepi pantai Maripi Maruni. Oke, itu tujuannya ya. Ya, sebelumnya Ibu akan jelaskan tentang pemikiran teologis dari ini, keutuhan ciptaan yang tadi Ibu bilang, antara Allah dengan ciptaannya, kita manusia tapi juga alam semesta ini. Dalam bahasa teologi itu disebut creatio ex nihilo. Apa? Creatio ex nihilo ya. Itu bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diciptakan dari ketidakadaan. Nihilio atau nihil, tidak ada. Jadi kreasio, sesuatu yang tercipta dari ketiadaan. Jadi belum ada apa-apa, lalu sesuatu itu diciptakan. Nah, itulah yang Allah buat toh. Kalau kita membaca kisah penciptaan itu kan, Allah membuat dari belum ada apa-apa di dunia ini toh, belum ada apa-apa di bumi. Langit dan bumi ini masih porak-poranda, tata ruang. Lalu Allah mengaturnya pelan-pelan, lalu memisahkan laut dari
darat, terang dari gelap, air dari darat ya. Ya. Lalu mengisi darat dengan hewan, laut juga ada hewannya, udara juga ada, manusia lalu diciptakan juga di sana. Nah, itu yang namanya kreasio ex nihilo. Jadi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, sebelumnya belum terjadi apa-apa. Nah, tapi untuk sampai kepada pemahaman ini ya, bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatu itu ada, dalam sejarah panjang kehidupan manusia itu orang bergumul ya, dan bertanya-tanya ya. Jadi sebelum kita punya agama itu, dan teologi ini kemudian memberikan jalan bagi kita untuk mengenal bahwa Allah itu adalah pencipta yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kreasio ex nihilo. Itu orang mencari-cari jalan, mencari-cari alasan bagaimana ya batu ini ada, bagaimana ya pohon ini bisa ada, bagaimana ya laut ini ada, sampai kalau kita tak salah dengan laut ini kita bisa mati, bagaimana ya gunung itu dia mati tapi seperti ada sesuatu di gunung itu yang akhirnya bisa kalau kita salah-salah sedikit kita bisa celaka, Hilang. ya. Itu pikiran-pikiran manusia sebelum ada teologi agama yang kemudian memperkenalkan yang tadi Ibu bilang bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Sebelum orang sampai kepada pemikiran bahwa Allah yang menciptakan semuanya, orang bingung juga. Kenapa ya pohon besar ini kalau kita melihat sini kayak kita bubul kuduk berdiri. Nah, nenek moyang kita, leluhur kita itu mereka mencari-cari juga cara untuk mencapai kepada pemikiran teologi seperti yang kita punya sekarang. Nah, itu kenapa kita tahu dalam sejarah peradaban manusia itu orang punya agama itu, kepercayaan itu mengalami yang namanya perubahan-perubahan toh. Apa perubahan-perubahan? Misalnya ya, masa-masa awal itu orang percaya kepada yang namanya animisme, ya toh? Iya. Animisme itu kepercayaan yang percaya kepada arwah nenek moyangnya. Ya, bahwa betul mereka rasa kalau orang sudah mati itu bukan berarti dia benar-benar terputus dari kehidupan dunia. Ya, kamu mungkin juga pernah rasa di kampung atau di tempat-tempat asalmu. Memang kalau kita mengalami kematian ya, orang-orang terdekat itu ada sedikit unsur horor, kan? Ada mistisnya juga, ya. Kalau ibu sendiri tidak pernah merasakan, tapi waktu di jemaat itu ibu pernah ada orang mati, lalu memang katanya bapak ini disuangi. Beberapa hari selama 1 minggu itu ibu tidur dengan keluarga yang berduka terus di dong punya rumah. Setiap malam tong berdoa karena dorang bilang dorang masih di apa ya sama ya suanggi ini kan diincar begitu. Jadi setiap malam kami berdoa di rumahnya. Setiap kalau mau berdoa malam itu ibu selalu di dalam doa itu, kalau ibu yang pimpin doa kita baca firman, ibu jelaskan sedikit lalu kita berdoa. Itu di dalam doa selalu ibu lihat itu ada anjing besar yang selalu seperti lewat jadi bayangan gitu di depan, tapi itu kan tutup mata. Jadi ibu bilang oh mungkin itu cuma ibu punya ketakutan dalam diri saja yang muncul. Nah tapi abis doa itu pasti ada genteng bunyi lah kayak gitu. Sampai puncaknya itu di minggu terakhir kami berdoa bersama itu ada seperti manusia setengah Hewan. anjingnya yang apa namanya mau panjat rumah karena itu rumah panggung, mau panjat rumah lalu mau naik ke rumah. Ibu tidak lihat tapi orang-orang yang di dekat belakang itu mereka lihat lalu mereka kejar sampai masuk ke hutan. Dan tidak dapat sih, tapi mereka lihat itu memang ada, dan beberapa orang banyak yang lihat begitu. Nah ya artinya begini, pengalaman karena kematian ya, roh-roh karena kematian itu, roh arwah itu kita rasakan gitu. Nah orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita, mereka juga rasa toh. Lalu mereka bilang begini, ih berarti dorang ini yang punya kuasa. Karena mereka kan belum kenal Tuhan toh. Jadi dorang bilang begini, oh berarti dorang ini sudah yang punya kuasa. Roh-roh ini sudah yang atur tompu hidup. Makanya mari kita sembah dorang. Mari kita bikin baik-baik dorang.
kita buat ritual ini ritual itu yang bikin senang dong po hati sehingga dorang jaga kita. Nah itu animisme, kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Lalu ada juga namanya dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan pada benda yang memiliki kekuatan gaib, ya, dinamisme. Jadi seperti tadi ibu bilang, nenek moyang kita nih, leluhur kita ini dorang bingung. Ini apa ya yang mengatur kitong di dunia ini? Kitong hidup nih apa yang atur kitong ya? Lalu mungkin pengalaman-pengalaman mistis ketika lewat di batu besar, langsung begini batu itu kayak goyang-goyang kah? Atau batu itu seperti dia punya sesuatu yang menarik di sana, lalu orang suka datang pergi berdoa orang suka duduk di sana. Lalu kalau misalnya dong, karena dong super percaya, jadi dong bilang kalau kita pegang batu ini tuh nanti kita penyakit hilang. Nah kayak begitu ya. Atau misalnya yang dulu kita pernah dengar itu yang tren itu batu apa ya, cincin besar batu akik ya, batu akik kan ada kepercayaan di bagian barat Indonesia barat sana yang bilang oh di dalam batu itu tuh ada kekuatan, ada jin lah, ada roh lah, ada apalah. Nah itu dinamisme. Jadi orang mulai karena mereka bingung toh untuk mencari sesuatu yang bisa disembah, itu sesuatu yang mereka percaya punya kekuatan yang lebih besar ya, kita bilang supranatural, kekuatan ilahis yang melampaui kekuatan manusia. Mereka bingung, mereka bilang oh kayaknya benda ini, karena benda ini kayak punya kekuatan kah. Nah akhirnya percayalah mereka pada benda-benda. Itu yang namanya dinamisme. Ini masih dalam kebingungan. Lalu juga ada misalnya paham ya, ada misalnya juga totemisme. Totemisme itu menjadikan hewan-hewan tertentu sebagai Tuhan. Jadi dong bilang gini, oh tidak, bukan benda, kayaknya hewan, kayaknya binatang ini, karena ular ini nih ya, ini kita punya kepercayaan di Papua banyak kayak gitu. Ular ini atau buaya ini nih, ini sudah kita punya tuan tanah di sini, karena dia yang punya kekuatan kah. Kalau ketemu dia tuh langsung kau mati sudah. Kalau di Waropen itu, ya ibu bicara Waropen banyak ya. Ada orang Waropen. Ada ibu. Kalau di Waropen itu ini ular kan. Jadi dia bilang tuan tanahnya tuh ular. Jadi pernah ada cerita-cerita kalau misalnya tuan tanah di keluar, tidak boleh kita perempuan misalnya sendiri atau laki-laki sendiri, dia bisa menjelma menjadi manusia lalu kawin dengan manusia itu. Nah kalau kawin itu ini ibu dengar cerita dari jemaat, sudah pernah ada yang dia kawin, dia menjelma jadi suaminya ibu ini. Jadi ibu ini dengan bapak ini dorong pergi ke kebun, lalu bapaknya itu pisah ya. Ibu ini ya biasa kalau di ketong kan begitu toh, bapak pergi ke kebun di hutan kan, di darat ya, karena ibu tong tinggal di laut, jadi kebun itu di darat di hutan. Bapak pergi ke kebun, mama tuh dia cari kepiting di pinggir-pinggir kali. Nah bapaknya masuk ke dalam hutan ini, ibu ini dia sendiri. Nah waktu dia sendiri itu datanglah laki-laki yang mirip suaminya. Bapak ini datang, lalu bapak ini bilang minta untuk bersetubuh dengan dia istri toh. Nah karena itu kan dia istri toh, jadi mereka bersetubuh. Nah padahal setelah selesai baru bapak yang sesungguhnya keluar dari hutan. Nah bapak yang sesungguhnya keluar dari hutan tapi sudah terlanjur toh, dan ibu itu baru sadar kalau yang tadi ternyata bukan dia suami. Nah setelah itu ibu ini hamil, mengandung, dan menurut ceritanya orang di tempat tugasnya ibu ini melahirkan ular yang keluar dari dia punya itu vagina itu, rahim itu. Nah itu ya, jadi itu totemisme namanya. Jadi menganggap hewan sebagai ilah, sebagai Allah ya. Lalu ada juga yang disebut panteisme ya. Panteisme itu yang ibu bilang laut, bilang Tuhan itu ada di Gunung Tata, Tuhan itu ada di Gunung Arfak, Tuhan itu ada di laut ini, selat ini ya, kayak begitu. Itu ya, jadi itu
kebingungan para nenek moyang kita, leluhur kita, sehingga mereka mencari-cari cara untuk memahami Allah. Mereka sadar bahwa hidup di dunia ini ada yang atur. Kita tidak hidup seenak-enaknya kita. Ada yang atur. Kau tak salah sedikit nanti kau kena musibah. Dan juga mengalami peristiwa-peristiwa itu, sehingga orang mau mencari apa sih misterinya itu, apa ya yang dibalik semuanya itu, siapa yang mengatur. Nah, sampai kemudian kita kenal agama, lalu kita pahami bahwa ada satu sosok yang dia tidak kelihatan, tapi sesungguhnya dia ada bersama-sama dengan kita, dan dia sudah yang menciptakan kita. Dia sudah yang menciptakan alam semesta. Bahkan batu yang kita bilang batu ini punya kuasa pun dia yang ciptakan. Bahkan hewan ular besar kah, buaya besar, buaya putih yang kita bilang dia adalah ilah kita, itu juga adalah dia punya ciptaan. Gunung besar yang kita takut ini pun diciptakan oleh Allah itu. Lautan Saireri yang menakutkan itu pun diciptakan oleh Allah itu. Kayak gitu. Jadi proses mencari itu ya namanya kita mencari toh. Proses mencari dan menemukan itu akhirnya berujung pada satu sosok yang namanya Allah. Nah, lalu kita bilang tadi, dialah Allah yang kreasio ex nihilo, menciptakan dari ketiadaan. Makanya ibu selalu kritik jemaat-jemaat waktu ibu masih pendeta di jemaat, ibu selalu bilang, jangan pergi sembahyang di gunung, jangan pergi sembahyang di laut, jangan pergi tabur-tabur bunga di laut, jangan pergi cari Tuhan di pohon-pohon besar. Cari yang ciptakan pohon besar itu, cari yang ciptakan gunung itu, cari yang lebih tinggi lah daripada gunung, yang lebih tinggi daripada laut, yang lebih tinggi daripada pohon besar. Karena itu semua sama dengan kita ciptaan. Ya, bahwa ada sesuatu di dalam pohon-pohon itu, batu itu, ada sesuatu di dalam hewan-hewan itu yang magic yang tidak bisa kita terjemahkan dengan kita punya nalar. Itulah misteri Allah, toh. Tapi bahwa itu pun adalah ciptaan Allah, ya. Seperti itu. Nah, itu sedikit pengantar ya. Jadi kalau dalam ilmu teologi nanti kita akan tahu, kalau kalian menekuni teologi ini ke depan, yang seperti ini tuh namanya teologi ekologi, ya. Jadi kita melihat bagaimana hubungan antara Tuhan Allah dengan alam semesta ini, lingkungan ini, tempat kita berdiam dan hidup di sini, itu namanya teologi ekologi, ya. Nah, suatu usaha berteologi ekologi itu bisa dinyatakan di dalam nyanyian, ya. Kita lihat dalam nyanyian kita, ya, nyanyian rohani ini yang ISK ini ambil dari kumpulan nyanyian-nyanyian di Eropa, tapi kemudian di sini dibilang tuh di buku sampulnya diindonesiakan oleh ISK ini. Jadi dia menerjemahkan nyanyian-nyanyian Eropa, tapi kemudian juga dia punya pemilihan syair, ya. Kalau kita lihat lagu-lagu nyanyian rohani, ya, kenapa GKI sampai hari ini masih mempertahankan nyanyian rohani sebagai nyanyian utama, ya, kita dalam ibadah, karena syair ini diciptakan, meskipun kayaknya itu orang Belanda, tapi syair dalam nyanyian rohani itu dia ciptakan menurut atau sesuai dengan kita orang Papua punya hajat hidup, ya. Kita punya cara kehidupan, cara berkehidupan, ya, sesuai sekali dan sangat Papuanis nyanyian rohani itu. Dan juga suara gembira, ada apa lagi? Seruling emas, ya. Misalnya nanti ibu bagi ini lagu, dari ombak besar, dari lautan teduh, ada berbunyi nyanyian puji. Itu kan lagu yang diciptakan dengan alam Papua, atau yang ombaknya bunyi besar dan seterusnya. Nah, jadi misalnya tadi ibu mau katakan, jadi cara orang mengekspresikan yang tadi ibu bilang sebagai sebuah teologi yang mencukuri tentang alam semesta itu ada banyak cara. Misalnya salah satunya dengan lagu, syair lagu seperti ini, ya. Coba kita buka dalam nyanyian rohani 14. Nyanyian rohani 14. Ya, itu juga suatu nyanyian ekologis, nyanyian teologi ekologis.
nyanyian rohani yang bicara tentang alam semesta. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, ya kan? Halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Jadi waktu orang Papua masih cari-cari pohon untuk bisa sembahyang di sana. Iskene bilang gini, hey, pohon suka yang teguh tuh hanya ada dalam Tuhan. Jangan pergi sembahyang di sana. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau juga misalnya nyanyian rohani 45. Nyanyian rohani 45 itu apa? Nyanyian rohani 45. Ya Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Engkau ku turut dan ku kasihi, kau harta ruku yang bekal. Ya, jadi itu juga ya menceritakan tentang alam semesta. Atau juga nyanyian rohani 105. Ya, tadi juga kita ada nyanyi 106. Sinar fajar yang bakal, terang yang tidak dijadikan. Pagi ini datanglah dengan cahaya yang berikan, roh yang kuat dan segar dan benar. Nah, itu kan sinar fajar yang bakar, terang yang tidak dijadikan. Nah, kan terang ini Tuhan yang buat toh. Tapi Tuhan sendiri, kayaknya bilang adalah terang yang tidak dijadikan. Dialah terang itu yang tidak dijadikan. Nah, 106 yang tadi kita nyanyi, 107 ya. Juga lalu misalnya 111. 111 itu ya. Nah, 111 ayat 2. Coba kita nyanyi. Hariku surut seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam maut, berubah dan fana alam debu, yang tak berubah tinggal sertaku. Ya, jadi dia duduk di depan pantai-pantai, tidak tahu di Wondama kah, di Serui kah, kan kene dua tinggal di dua tempat ini toh. Iya. Nah, Serui. dia duduk di pinggir pantai lalu dia merenungkan ya, iya ya. Hari-hari hidup itu surut seperti air sudah mau surut, air di pantai mau surut itu. Segala sesuatu hilang toh. Kita kehormatan, harta, kalau sudah mati kan sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi semua akan berubah menjadi alam debu kan. Tapi satu yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Allah ya, yang selalu tinggal. Allah yang selalu tinggal, baik waktu hidup maupun waktu mati. Makanya kalau orang mati di dalam Tuhan kan kita bilang berharga di mata Tuhan toh. Kematian orang-orang yang dikasihinya. Ya, itu satu perenungan yang sangat dalam sekali kan. Iya, betul. Yang lahir dari ini perenungan-perenungan di tepi pantai seperti ini. Lalu rohani 117. Rohani 117 apa? Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Nah, ternyata kan Papua itu bukan cuma pesisir toh. Iya, betul. Papua itu ada pegunungan, ada lembah, ada rimba ya. Dan Kene bilang di mana saja Tuhan ada serta. Kau pergi jauh, besok dapat SK dari Sinode di pegunungan Arfak, pegunungan Yahukimo, toh? Lanijaya. Di lembah-lembah di Lanijaya, di sana di Nabire, Panyai. ya Paniai ya. Kau pergi ke sana, kau ingat lagu ini ya, di gunung dan di lembah.
kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu meskipun tidak ada jaringan ya. Lalu karena tidak ada jaringan, kekasihmu meninggalkanmu ya. Kirim surat saja Ibu macam Ya, kali Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Ya, Ibu pernah alami karena tidak ada jaringan harus putus dengan kekasih. Sakit sekali, tapi tidak apa-apa toh. pekerjaan mulia. Kita memilih yang lebih berharga toh. Memilih Tuhan lebih berharga, pasti Tuhan kasih yang lebih baik daripada yang tinggalkan kita karena Tuhan itu. Oke. Dai begitu. Ya, lalu Rohani 124. Nyanyian Rohani 124. Ya Allah abad dan zaman, baik dalam terang dan gelap, Kau bagi kami sekalian perlindungan tetap. Lalu Rohani 144. Apa itu 144? Segala benua. Ya, segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus ya. Segala benua dan langit penuh. Itu kan ini kan tinggalkan benua Eropa pindah ke Asia, ke Papua lagi, ujung dunia waktu itu toh, karena Papua belum ada dalam peta dunia. Jadi kalau orang mau bilang Nova Guinea itu satu pulau yang baru. Nova itu kan baru toh. Guinea tuh pulau. Jadi Nova Guinea tuh pulau baru. New Guinea itu yang dia bilang New, kan kita dulu disebut New Guinea. Ya, pulau baru tidak ada dalam peta. Lalu dong disuruh pergi ke sana. Coba kamu ke satu tempat tidak ada dalam peta. Gelap. Ya itu ya bisa, amin. James bisa. Lalu Rohani 157. 157. Nah, ini sangat-sangat Papuanis sekali. Sangat cocok dengan sangat dekat dengan karakter orang Papua toh. Apalagi orang Biak. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak, di gelora pun tegar, Tuhan Yesus ku seru, tolong anakmu. Ayat 2. Meski aku bekerja, tahan sampai berlelah, Amin. tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu, oleh darahmu kudus, dapat aku ditebus. Ya itu ya, batu karang itu toh. Kita duduk di pantai baru kita bilang, ih ombak ini bawa batu-batu, tapi kenapa batu karang ini tetap Teguh. ya, kokoh di situ di tengah laut ya. Batu karang yang teguh. Di situ sudah kita punya perlindungan di dalam Tuhan, tidak tergerak di gelombang sekalipun, dia tetap tegak. Orang yang hidup dalam Tuhan, masalah mau kayak bagaimanapun dia tetap tegak, karena dia berdiri di atas batu karang yang teguh. Oke, itu nyanyian-nyanyian rohani ya, syair yang kayaknya tulis atau Indonesia kan tidak asal-asalan. Dia hidup bergumul dengan orang Papua toh, dan hidup di atas satu tanah yang asing bagi dia, tapi hatinya untuk tanah ini. Lalu lahirlah syair-syair itu. Makanya kalau kita nyanyi sampai hari ini tuh bisa kita menangis. Kalau kita sendiri ya, ini karena kita ramai-ramai aja. Coba kalau misalnya kita sendiri di tempat tugas ya,
Lalu bukan nyanyian rohani, nyanyi satu-satu baru Ayat, renungkan tuh bisa air mati jatuh. ayat ya kan? Ya, Ayat macam ayat di lagu iya. gitu. Hayati lagunya tuh kata-katanya tuh berbicara. Karena kan kita berdiri di atas pengalaman yang sama, orang yang juga sedang bekerja di satu tempat yang asing, toh. Ini kan juga lahir dia tulis lagu-lagu ini kan lahir dari pengalamannya sebagai satu pelayan yang pergi karena Tuhan ke tempat yang asing lalu sendiri di sana. Nah, kita juga kan nanti akan ada di dalam posisi itu, toh. Sendiri di sana di tempat yang asing. Maka pengalaman K ini akan bicara bagi kita, pengalaman kita, dan menguatkan kita, sehingga kalau K ini saja bisa sukses. K ini yang orang barat ya, laki-laki putih dari Belanda sana yang ya jauh lah dari Papua ini saja bisa datang dan kemudian sangat mencintai tanah ini ya. Apalagi kita yang dilahirkan dari dalam tanah ini, tuh anak-anak tanah ini. Harusnya semangat kita untuk bekerja di atas tanah ini 2 kali lipat dari orang Eropa, toh. Ya, oke, itu nyanyian-nyanyian. Oke, bisa bagi lagu ini. Kalau tidak cukup bisa 2 orang, 1 dulu ya. Dua orang, 1 nanti baru ibu gandakan. Ini lagi ini. Iya, ini. Ibu 1 Pak. Ini ibu 1. Di sana tuh lihat. Aduh, di kalau terdapat yang selamat jadi Hujan lagi. Sudah. Mau dapat kan? Ada yang sudah ya? Mas tidak. Oke, ya jadi selain ini materi. Ini materi sorry. Jadi sudah kan pakai bersama dulu ya. Ya jadi apa namanya? Ya selain nyanyian rohani ada nyanyian-nyanyian lain lagi ya. Misalnya Serunya Mas yang dari Ombak Besar itu. Kamu tahu lagu ini kita nyanyi? Tahu ibu. Oke. Dari ombak besar, dari lautan teduh, ada berbunyi nyanyian puji dengan suara merdu untuk tanah mulia, untuk tanah yang baik, yang pantainya putih, yang gunungnya naik sampai ke awan yang tertinggi di langit terang. Begitulah tanah tempatku senang, itulah tanahku Papua. Ayat 2. Dari awal rendah, dari purba gelap, aku terpanggil, aku terbangun dan berdiri tetap dan melihat ke muka dengan maksud benar. Hutan rimba terbuka, hasil tanah besar, karena anakku semua sehati teguh menanggung usaha dan panggilanku. Hiduplah tanahku, hai Papua. Oke, yang terakhir. Ke benua yang jauh darimu tercerai, ku mengembara lihat negara yang ganjil bermain,
lautan luas yang biru, gunung rimba gelap, kaki langit yang baru memanggil tetap. Tapi Hai tanahku kemanapun jalanku, tentu aku pulang kelak padamu. Hiduplah tanahku, hai Papua. Itu lagu Ombak Besar. Kalau yang ini kamu lagu angkatan ini. Iya. Ya ini lagunya Pendeta Matui. Pendeta Matui ini juga kan pendeta GKI toh. Iya. Dari pendeta punya pengalaman melayani di selamat datang Meki ya. Selamat baru bangun. Kau sudah bangun dari tadi? Oh ya. Oke. Ya, Pendeta Matui pendeta GKI yang juga mungkin beliau punya, kita harus tanya pendeta ya, nanti coba kita kalau ibu bisa hubungi Bapak Pendeta, kita zoom dengan Bapak Pendeta lalu kita tanya Bapak kenapa Bapak punya apa inspirasi tulis lagu Embun Memutih, terus nyanyian Bangsaku tuh apa, waktu Bapak tugas di mana, terus Bapak lihat apa lalu Bapak bisa tulis lagu itu bagaimana. Nah, Bapak sekarang tugas di GKI Paulus 25 di Jayapura. Ya, kita nyanyi Embun Memutih. Tidak ada gitar Juk juga tidak ada. Embun Memutih. Oke. Ibu kalau pendeta Onim Ya, Bapak Onim kenapa? masih ada? Cuma meninggal. Itu pendeta juga. Jangan. Kasih itu pakai itu. Bagus. Embun memutih di gunung-gunung, perlahan turun ke lembah. Sinar mentari pancarkan cahaya menghiasi hari Tuhan. Di sana di lembah hijau, anak-anak kita bermain. Dari di rambut kaki telanjang, berduyung pergi ke gereja. Di sana mereka duduk bersama sambil memuji Tuhan. Di sana mereka mendengar cerita-cerita tentang kota iman. Di sana lagi ulas bernyanyi puji Tuhan. Di sana lagi daun menari puji Tuhan. Nah, itu lagu dari seorang teolog GKI yang juga berteologi dengan alam, tempat dia tinggal dan melayani, lalu lahir sebuah lagu ya. Besok-besok 5 tahun, 10 tahun ke depan ibu juga sudah mendengar lagu ciptaan pendeta Edison, ya Dantrar, Infandi, Ando, Amin. apa Sanadi, Xiao, Yesian, Arampi, siapa lagi? Arwam, Mandacan, lalu Torembi, ya, Werbete, Kladit, ya, yang juga melahirkan karya-karya teologinya waktu tinggal di dalam jemaat. Ibu bangga sekali. Temong Mere, Baransano, Dimara, Bukorsyom, Bingguso apa kamu? Dewas, Runabaki, Sayori, Ulo, Kasih, pendeta Kasih dari Arfak. Ya, jadi berteologilah dengan nyanyian ya, dengan puisi, dengan karya-karya yang indah, yang kita semua orang bisa nikmati toh. Kalau kan teologi lewat khotbah saya cuma jemaat yang menikmati.
Tapi pendeta Matui tulis lagu, dia nyanyi, kita semua di Papua juga ikut menikmati teologinya, toh? Oke, lalu mendayung. Silakan Kakak Uni. Di suatu kampung di pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi, mengiring menari bangun. Di depan gereja di sebuah bukit, terlihat umat Tuhan berahu, bergegas untuk sembahyang, memuji Tuhan Sang Pencipta. Mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil bernyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruni lemas. Pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicauan unggas putih menari, mengiring sang menari bangun. Mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil menyanyi kidung merdu, bernyanyi kidung seruni lemas. Mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil bernyanyi kidung merdu, menyanyi kidung seruni lemas. Menyanyi kidung seruni lemas. Ya, yang terakhir itu satu lagu ya. Tanah Papua. Tanah Papua. Ya, itu tuh jadi Bapak yang ciptakan lagu ini ya, Bapak yang Cirumbino kalau tidak salah. Beliau ini baru-baru ini saja waktu di Papua Barat, tidak tahu ya di Papua Barat di sebelah mana. Tapi Kakanwil Kemenkumham ya, itu Bapak Teo Ayor Baba, kamu pernah ketemu toh? Bapak Teo ini memperjuangkan supaya Bapak Yance ini dapat hak patennya sebagai pencipta lagu Tanah Papua ini. Karena beliau yang cipta tapi beliau tidak menikmati hasil. Padahal ini kan karya toh? Iya. Karya. Jadi beliau baru dibayar 1 miliar sama pemerintah Papua, Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur baru bayar hak paten lagu Tanah Papua ini sama Bapak Yance yang menciptakan lagu ini ya. Jadi ceritanya Bapak Yance ini dia naik pesawat ya, tidak tahu, nanti kita juga coba nanti cek lagi di mana. Tapi beliau naik pesawat lalu beliau lihat dari atas udara, tahu dari pesawat kan biasa kita lihat ke bawah tuh. Terus merenungkannya, ya ampun, Tanah Papua ini ya surga ini memang. Tuhan ini adil ya sama orang Papua. Tuhan kasih kita di pulau paling ujung, menangis. Ya pulau paling ujung ya, mengalami kemajuan paling belakang ya. Tapi Tuhan kasih
sumber daya alam yang begitu indah. Yang orang kemudian bilang ternyata ini surga ada di sini ya. Kita cari-cari surga di seluruh dunia ini. Padahal surga ini yang tidak terdeteksi oleh mata manusia, oleh peta dunia. Dan surga itu ada di sini, di tempat yang tidak kita lihat dan tidak dianggap ini. Ya, itulah maka lahir lagu Tanah Papua. Oh, pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungai yang deras mengalirkan emas. Yo ya Tuhan, terima kasih. Dia sampai dia berangkat ke Raja Ampat itu karena luar biasa. Kalau tidak salah sih dia pernah nanti dia tuh di ada pulau Raja Ampat. Makanya dia bilang di sana pulauku, sana apa pulau toh? Mengalirkan emas ya, sungainya itu mengalirkan emas ya toh? Ya. Orang datang dari ujung dunia untuk cari emas di Papua toh? Lalu emasnya dibawa ke ujung dunia lagi dan kita tidak menikmati apa. Yang kita nikmati adalah darah dan air mata ya. Betul ini. Ya, tapi Tuhan adil ya. Tuhan itu cukup adil dengan memberi kepada kita tanah yang baik ya. Kayak ini bilang tanah yang baik, tanah yang mulia. Itulah tanahku, tanah Papua. Ya, itu syair-syair yang lahir dari satu kontemplasi, perenungan yang dalam, orang menikmati ya alam semesta sebagai karya ciptaan Tuhan yang mulia. Sama seperti kita manusia mulia, alam pun diciptakan Allah sebagai yang mulia ya. Kalau kita tinggal di laut, ibu pernah cerita, ibu punya bapak piara di tempat tugas itu, dia bilang gini, pendeta, kalau bapak mau mati, bapak pilih mati di laut saja, mati di laut Saireri, karena Saireri yang selama ini kasih hidup bapak dan kita semua. Jadi kalau Saireri maksudnya mati di Saireri itu seperti satu kebanggaan ya untuk yang selama ini memberi kita hidup. Ya, Saireri maksudnya itu kan bapak dia sedang berteologi toh bahwa Allah itu di sana, Allah melalui laut itu yang kasih kita hidup. Jadi kalaupun mati di laut itu mati yang menurut Allah baik ya, kayak begitu ya. Dan banyak teologi-teologi lain ya. Makanya kalau kita pergi ke jemaat nanti bicara dengan orang-orang di kampung, bicara dan bertukar pendapat dengan dorang itu teolog-teolog yang paling mantap sekali. Kitong po ilmu ketika kita duduk dan dorang itu baru kita sadar ya ternyata tidak ada orang kampung itu tidak bodoh. Pintar. Ada hikmat yang besar, pengertian yang dalam yang Tuhan kasih dan titip di dalam mereka. Dan kita pun harus belajar dari sana. Dari mereka pun kita harus menimba banyak sekali ilmu dan pelajaran. Ya, salah satunya tentang itu, tentang alam semesta. Ya, ya itu kita punya dogmatika. Ya, abis ini kita akan dengar satu kontemplasi berupa puisi. Ibu putar, kita semua akan bermeditasi. Lalu, abis itu kita buat puisi kita, ya, atau lagu atau syair atau apapun yang kamu mau buat. Lalu kita santai-santai. Kalau saya Buat khotbah, oke, tidak apa-apa. Ya, ibu minta kita semua dulu dalam lingkaran, boleh. Ini kamu buka sedikit boleh supaya Lambert masuk dalam lingkaran. Ini siapa nih?
Joshua mana? Oke. Ishak masuk dalam lingkaran. Saja masuk signifikasi. Kok di sini? Aku pindah dulu sana. Sana sih juga kosong. Nah, jangan ini saja. Sana kosong. Ada kok udah Akan kasih tahu. Memory full. Oke ya, Ibu akan putar sebuah sebuah audio suara. Nanti kita akan dengarkan kata demi kata puitis yang ada di sana. Ibu minta kita semua tutup mata, namanya kontemplasi. Itu kan kita mau menghayati dari dalam sekali. Ibu harap kita semua serius ya. Habis ini kita main-main, jadi serius saja beberapa menit ini, lalu kita nanti sudah santai-santai lagi. Ya, jadi hayati baik-baik, temukan sampai ke dalam hatimu suara apa yang Tuhan sedang bilang melalui alam ini, melalui daun, melalui pasir, melalui batu, melalui laut, melalui deru ombak. Silakan temukan itu, lalu tulis di dalam puisi, khotbah, syair, lagu yang nanti kamu akan tulis. Mari kita tutup mata. Debur memecah angin, debur menyanyikan lagu suka sekaligus duka. Debur riak tak kunjung akhir, debur luka yang menghujam ulu hati bagai batu yang kuat menahan gelombang. Debur suka yang menari di tengah riak ombak yang tak kunjung henti mencapai tepi. Debur petanda hidup yang berulang walau tak selalu sama. Kadang kupikir hidup itu laksana gelombang laut. Dia selalu mencari tepi yang membuatnya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Dia berjuang menuju ke arah kebahagiaannya. Walau di tengah perjalanan, sang gelombang berjumpa dengan berbagai peristiwa yang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Kadang dia lelah untuk bergerak, karena rasanya tepian itu tak kunjung terlihat. Namun di tengah kelelahan, tiba-tiba angin mendorongnya keras. Dan diri sang gelombang menjadi semakin besar dan kuat untuk berjalan menemukan tepian. Walau dia tak tahu mengapa angin itu datang dan menolongnya kembali menemukan gairah. Barangkali itu hanya bagian dari misteri kehidupan yang hanya menjadi milik sang misteri. Kadang kupikir hidup itu laksana gelombang laut. Di saat dia telah mencapai tepi, dia tidak bisa tinggal menetap pada tepian itu. Baru saja dirinya berlabuh pada tepian pantai, dia harus segera meninggalkannya. Ingin rasanya sang gelombang berhenti sejenak dan menikmati istirahat. Tapi dirinya ditarik kembali pada lautan yang telah dijalaninya berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun yang lalu. Apabila gelombang bisa berteriak, barangkali dia akan berteriak, "Hai laut, biarkan aku tinggal tetap di tepian yang memberiku kebahagiaan. Tepian yang memberikanku ketenangan dan lelahnya hidup yang telah aku jalani selama ini." Namun samar
tapi pasti sang laut berbisik, "Hai gelombang, tepian bukanlah kebahagiaanmu. Dia bukan akhir dari hidupmu. Dia hanyalah bagian dari rangkaian makna dari perjalanan hidupmu. Kebahagiaanmu terletak pada hidupku, pada apa yang kau jalani di dalam dan bersamaku. Aku sang laut adalah sumber kebahagiaanmu. Tanpaku, kamu tak pernah hidup. Karenanya, aku menarikmu kembali kepadaku. Sebab bersamaku, engkau akan merasakan kehangatan cinta kasihku." Kadang kupikir hidup itu laksana gelombang laut. Dalam perjalanan menuju dan menjauhi tepian, tak selalu sang gelombang tertawa. Dia tak memungkiri batinnya bergolak dalam derita dan kesedihan. Sedih saat dia melukai kawan-kawan hidupnya yang berada di dalam laut. Tanpa maksud dia melukai mereka. Tapi kenyataannya, saat sang gelombang menjadi kuat, dia menghantam mereka dengan kekuatan tubuhnya. Derita semakin mendekatinya ketika dia terluka oleh teriakan marah mereka yang terhempas olehnya. Air mata menjadi makanannya siang dan malam ketika sang gelombang tak bisa menghentikan kekuatan angin yang membuatnya menjadi makin besar dan besar. Karena kadang dia ingin dapat memilih tak menjadi gelombang. Sebab baginya menjadi gelombang hanyalah membawa kesusahan bagi makhluk yang hidup bersamanya. Namun sang laut menghiburnya. Luka adalah luka yang hadir dalam hidupmu, kata sang laut. Luka hadir tanpa selalu sengaja engkau hadirkan. Saat kau melukai maupun terluka, tak selamanya luka itu muncul karena kesengajaan. Luka adalah luka yang kadang tak memerlukan jawaban dari hadirnya. Luka tak pernah memintamu untuk paham dalam proses kehadirannya. Luka hanya membutuhkan penerimaan dan perjuangan untuk proses pulihnya. Tahukah kau gelombang, hidupmu sesungguhnya tak selamanya melukai. Di saat engkau bergerak besar dan kuat, ada kehidupan yang tercipta dan berdaya karenamu. Lihatlah binatang dan tumbuhan di dalam lautan ini. Mereka bertambah besar dan kuat ketika engkau menerjang mereka. Lihatlah anak-anak manusia yang tertawa gembira berselancar di atas tubuhmu. Lihatlah mereka yang kesepian dan putus asa menemukan kembali geliat cinta saat engkau menarikan tarian kehidupan. Ketika engkau menghantam karang menjadi ombak dan riak yang menghiburkan hati yang lara. Lihatlah mereka yang menemukan kembali cinta kasihku saat engkau mengembalikan harapan mereka pada aku, sang laut yang memberi keteduhan. Hari ini, melalui gelombang laut, aku belajar menemukan hidup dan kebahagiaanku lagi. Aku tak selamanya hidup dalam angan-angan bahagia yang aku tuliskan sendiri. Tapi kebahagiaan dekat ketika aku berproses dalam suka dan duka yang tak selamanya aku bisa pilih sendiri. Luka, tangis, sakit, dan air mata adalah bagian dari hidup yang aku pelajari. Sama seperti tawa, gembira, semangat, dan kegairahan selalu menyapaku setiap hari. Tetapi bersama sang misteri, sang cinta, aku tahu apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupku, aku
aku tak akan pernah kehilangan cinta kasih Allah. Sebab Dia selalu sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Bisa dibuka matanya, ya. Bagaimana perasaanmu? Tenang kah? Ya, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, ya. Syukuri setiap pengalaman hidup ya yang Tuhan kasih untuk kamu sepanjang 17, 16, 18, 20 tahun. Dan silakan ekspresikan itu di dalam tulisan-tulisan. Selamat menulis. Bebas saja mau pergi ke sana, ke sana, ke sana. Yang penting jangan di tengah jalan ya. Kan bagian mana? Padang